Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yobil Maradin Sunuraya, NPM 2315030040. Di sini saya akan membahas tentang teori dan model HOTS. Berikut tentang penjelasan saya. A. Pengertian HOTS. Higher Order Thinking Skill atau HOTS adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang melibatkan proses kognitif kompleks seperti menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. HOTS tidak hanya menuntut peserta didik untuk meningkat atau memahami informasi, tetapi juga mengolah informasi tersebut secara kritis dan kreatif untuk memecah masalah. Dalam konteks pendidikan, HOTS bertujuan untuk mengembangkan berpikir kritis, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, melatih berpikir kreatif dan inovatif, membentuk peserta didik yang mampu mengambil keputusan secara logis dan bertanggung jawab. HOTS sangat penting dalam menghadapi tantangan abad ke-21 yang menuntut kemampuan berpikir adaptif, kolaboratif, dan solutif. B. Ciri-ciri HOTS. Beberapa ciri-ciri utama pembelajaran dan penilaian berbasis HOTS antara lain. 1. Menuntut proses berpikir mendalam dan kompleks. Yang kedua, menggunakan masalah kontekstual atau nyata. Yang ketiga, tidak memiliki satu jawaban benar atau mutlak. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk memberi alasan dan argumentasi. Yang kelima, menekankan proses berpikir bukan hanyalah hasil akhir. Berikutnya, C. Teori-teori yang mendukung HOTS. 1. Taksonomi Bloom atau revisi Anderson dan Krathwohl. Taksonomi Bloom mengklarifikasikan tujuan pembelajaran ke dalam 6 tingkat kemampuan kognitif. Yang pertama yaitu mengingat atau remembering. 2. Memahami atau interesting. Yang 3. Menerapkan. Yang keempat menganalisis. Yang kelima mengevaluasi. Yang keenam menciptakan. HOTS berada pada tingkat tinggi tertinggi yaitu analisis, yaitu mengurai informasi dan menemukan hubungan antar konsep. Yang berikutnya evaluasi, yaitu menilai dan mengambil keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga mencipta, yaitu menghasilkan ide, solusi, atau produk baru. Berikutnya, nomor 2, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman belajar. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber informasi. Dalam pembelajaran HOTS, ada beberapa yaitu peserta didik aktif mencari dan mengelola informasi. Berikutnya, pembelajaran berbasis diskusi, proyek, dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, peserta didik mengingatkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya. Berikutnya kita memasuki nomor 3, teori belajar problem atau based learning atau PBL. Problem based learning menempatkan masalah nyata sebagai titik awal. Pembelajaran masalah tersebut mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan analisis. Karakteristik atau PBL ada beberapa yaitu 3, yaitu masalah bersifat terbuka dan kontekstual. Berikutnya, peserta didik bekerja secara inovatif, individu maupun kelompok. Yang terakhir, menuntut analisis, evaluasi, dan pencipta solusi. PBL sangat relevan dengan HOTS karena menentukan keterampilan berpikir tingkat tinggi secara langsung. D. Model HOTS. 1. Model analisis. Analisis adalah kemampuan memecah suatu informasi menjadi bagian-bagian kecil untuk memahami hubungan dan pola yang ada. Contoh aktivitas: menganalisis penyebab suatu peristiwa, membandingkan dua konsep atau teori, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Contoh di kelas,
Siswa menganalisis penyebab rendahnya hasil belajar pada suatu mata pelajaran. 2. Model evaluasi. Evaluasi adalah kemampuan menilai suatu informasi, ide atau produk berdasarkan kriteria tertentu. Contoh aktivitas: menilai kelebihan dan kekurangan suatu metode, memberikan kritik dan saran, membuat keputusan berdasarkan data. Contoh di kelas, siswa mengevaluasi efektivitas metode pembelajar daring dan learning. 3. Metode penciptakan. Menciptakan adalah kemampuan tertinggi dalam HOT, yaitu menghasilkan ide atau produk baru. Contoh aktivitas: merancang solusi terhadap suatu masalah, membuat proyek atau karya inovatif, mengembangkan model atau konsep baru. Dan contoh di kelas, siswa merencanakan media belajar sederhana berbasis teknologi. Penerapan HOT dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan HOT dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang berikutnya: membandingkan beberapa pilihan sebelum mengambil keputusan, menganalisis penyebab suatu masalah dan mencari solusi, menilai informasi dari berbagai sumber sebelum mempercayainya. Berikutnya, penerapan HOT dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran HOT dapat diterapkan melalui studi kasus, diskusi kelompok, project based learning, problem based learning, penugasan terbuka, dan kontekstual. Pembelajaran berbasis HOT membuat peserta didik lebih aktif, kreatif, dan bertanggung jawab terhadap proses belajar. Kesimpulan. HOT merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Dengan penerapan teori dan model HOT, pembelajaran tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan solutif. HOT membantu peserta didik menjadi individu yang siap menghadapi tantangan kehidupan dunia kerjasama di masa depan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.